Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Shalom Aleihim. Segala pujian, syukur dan hormat kembali kita naikkan kepada Tuhan yang layak terima pujian. Katakan bersama, I am here because of your grace. I am here because of your love. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here
Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Votum dan salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan menaikkan syukur dan doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara, silakan mengikutinya dari rumah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan kekuatan Tuhan bagi setiap kami, sehingga selama masa social distancing ini kami tidak pernah merasa sendiri. Tuhan selalu menyertai kami.
Terima kasih juga atas penyertaan Tuhan bagi pemerintah kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini dan juga berbagai masalah lain yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan juga telah menyertai para medis dan semua pihak yang berada di garda depan sehingga mereka tetap kuat dan terlindungi. Terima kasih, kami bersyukur atas kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap pasien dan kekuatan bagi setiap mereka yang kehilangan anggota keluarga karena COVID-19 ini. Terima kasih untuk kegiatan belajar mengajar yang telah berjalan sepanjang semester ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami, umat muslim yang telah merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan baik, meskipun mereka tidak harus berkumpul dengan keluarga mereka seperti biasanya. Kami juga bersyukur untuk ulang tahun PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-70 tahun. Biarlah kehadiran PGI di tengah bangsa ini sungguh menjadi terang, menjadi berkat, dan kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati supaya PGI bisa terus melayani Tuhan dengan baik. Kami berdoa juga terima kasih untuk kekuatan dan perlindungan serta iman yang Tuhan anugerahkan bagi setiap gereja Tuhan, sehingga kami tetap kuat dan setia mengikut Engkau dan beribadah kepadamu di tengah segala kesulitan dan keterbatasan kami saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk penduduk Indonesia maupun dunia dalam memasuki babak baru kehidupan new normal ke depan. Biarlah Tuhan Engkau menganugerahkan kemampuan bagi kami semua untuk beradaptasi, kesediaan hati untuk mau selalu taat dan menghormati peraturan pemerintah dalam mengikuti prosedur kesehatan yang ada. Kiranya Tuhan juga menyatakan perlindungan-Mu bagi pemerintah kami. Berikanlah hikmat bagi mereka dalam mengambil keputusan untuk menghadapi kehidupan new normal ke depan dalam segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau juga terus melindungi dan menguatkan setiap para medis serta semua pihak yang bekerja di garda depan dalam menangani COVID-19 ini. Anugerahkanlah perlindungan, kekuatan, kesetiaan, dan semangat untuk bisa terus mengabdi. Lindungilah setiap keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan setiap pasien yang terkena COVID-19 dan menyediakan vaksin yang masih dibutuhkan. Kiranya Tuhan juga berkenan menyatakan kehadiran-Mu bagi setiap orang yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, sehingga mereka merasakan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa bagi TNI dan Polri, juga seluruh jajaran aparat keamanan yang bertugas menjaga keamanan bangsa ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa bagi setiap orang tua yang bekerja di rumah sambil menjalankan tanggung jawab di dalam keluarga. Kiranya Tuhan Engkau terus melindungi, memberikan kekuatan, hikmat, dan kesabaran. Juga bagi setiap anak-anak dalam memasuki masa liburan, kiranya Tuhan juga terus melindungi dan menganugerahkan kesehatan bagi mereka. Tuhan Yesus, tolonglah seluruh gereja Tuhan di Indonesia, khususnya GMII, agar tetap setia beribadah dan melayani Engkau. Kami menyerahkan sidang sinode GMII ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menolong dan memberkati, sehingga seluruh persiapan dapat berjalan dan sidang sinode dapat dilaksanakan dengan baik. Semua doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Kita buka dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian mazmur untuk Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya.
Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, dan aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita memuji Tuhan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita.
berkata, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan, biarlah terangkat naik kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Karena dialah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk mencerahkan pikiran kami, memberkati kami dengan hal-hal yang baru dari kebenaran-kebenaran yang tersembunyi, supaya kami dapat menikmatinya. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Mari kita akan membacanya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita hari ini ialah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Sebuah pertanyaan untuk kita sebelum kita masuk merenungkan lebih jauh. Mengapa dunia membutuhkan kesaksian murid-murid Yesus? Mengapa dunia membutuhkan kesaksian gereja? Mengapa dunia membutuhkan kesaksian orang Kristen? Dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai 17, kira-kira bunyinya begini. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata, itu bukan dari Bapa. Dan dunia ini akan sedang lenyap,
Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Allah Bapa, dia akan selamat. Dunia membutuhkan kesaksian murid-murid Kristus. Dunia membutuhkan kesaksian kita. Karena dunia ini telah kehilangan kekuatan rohani. Dunia ini secara rohani telah kehilangan, dan dunia telah kehilangan moralitas. Dunia gelap. Dunia tidak pernah menawarkan yang baik bagi kita. Oleh karena itu, dunia harus diwarnai oleh kehidupan orang Kristen. Dunia harus diwarnai oleh kesaksian murid-murid Kristus. Dunia harus diwarnai oleh kesaksian kita, supaya mempengaruhi dunia ini dengan berita-berita yang besar dari perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih ingat tanggal 21 Mei kemarin, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Para murid menyaksikan ia terangkat ke sorga. Setelah itu, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di sana. Mengapa mereka harus kembali ke Yerusalem? Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengingatkan mereka akan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Yohanes membaptis dengan air dan api, tetapi kamu kelak akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi para murid mengingat apa yang setelah Yesus katakan kepada mereka, supaya mereka kembali ke Yerusalem. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat ada perbedaan reaksi dari para murid. Pada waktu Yesus mati dan disalib, murid-murid tercerai-berai dan pergi kembali pada kehidupan mereka yang lama. Tapi ketika setelah Yesus terangkat ke sorga, para murid berada dalam satu persekutuan. Mereka bersama-sama dengan sukacita kembali ke Yerusalem dan berkumpul di sana. Mereka berdoa, mereka mengisolasi diri mereka di dalam satu ruangan dan mereka berdoa, terus berdoa, mengingat akan janji Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 29, Yesus sudah mengingatkan mereka bahwa kamu jangan tinggalkan kota ini. Kamu tetap ada di kota ini. Kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Karena kamu akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, para murid berdoa. Mereka menantikan janji Bapa kepada mereka. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi, sementara mereka sedang berdoa, maka datang dari langit ada tiupan angin yang kencang. Dan terlihat lidah-lidah api hinggap di atas mereka. Sebuah pengalaman yang supranatural terjadi bagi para murid. Dan firman Tuhan berkata, melalui pengalaman yang terjadi itu, dalam ayat yang keempat bacaan kita tadi, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa artinya penuh dengan Roh? Penuh dengan Roh. Kata penuh, menurut Howard Marshall di dalam buku New Testament Commentary, ia berkata begini:
kata penuh itu digunakan ketika orang-orang menerima anugerah, menerima sokongan anugerah dari Tuhan, memperlengkapi mereka untuk masuk di dalam pelayanan. Jadi penuh dengan Roh adalah sebuah anugerah Tuhan bagi seseorang atau siapa saja, memperlengkapi dia masuk di dalam pelayanan. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15, di situ berkata, Yohanes Pembaptis itu penuh dengan Roh sejak di dalam kandungan ibunya. Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh sejak ada di dalam kandungan ibunya. Luar biasa, Alkitab mengatakan Yohanes Pembaptis dipenuhi dengan Roh ketika ia berada di dalam kandungan ibunya. Dan itu adalah anugerah yang ia peroleh untuk melakukan pelayanan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh, penuh dengan Roh Kudus, adalah kehadiran Tuhan, Allah Roh Kudus dalam hidup seseorang, dan memampukan ia untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang terjadi bagi murid-murid yang sedang berdoa. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak tahan untuk tetap berada di dalam ruangan dan berdoa. Firman Tuhan berkata, mereka akhirnya keluar, tinggalkan persekutuan, mereka tinggalkan doa. Mereka harus keluar dari ruangan yang terbatas, pergi ke tempat terbuka untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka tinggalkan ruangan itu, pergi ke tempat terbuka, berjumpa dengan semua orang yang ada pada, berkumpul dari berbagai negara waktu itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mereka keluar dan pergi, dan tanda-tanda kepenuhan Roh itu menyertai mereka. Dalam renungan kita hari ini, kita akan belajar tentang 7 tanda kepenuhan Roh yang menyertai hamba-hamba Tuhan, yang menyertai orang percaya untuk bersaksi di tengah-tengah dunia. 7 tanda kepenuhan Roh akan sama-sama kita belajar dari Kisah Para Rasul, bacaan kita, dan juga ada beberapa pada pasal-pasal yang lain. Ditambah dengan salah satu dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 18. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam bacaan kita tadi pada ayat yang keempat mengatakan bahwa para rasul itu, para murid itu telah mengalami penuh dengan Roh. Setelah itu mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa lain. Mereka tinggalkan ruangan tempat mereka berdoa, mereka tinggalkan persekutuan bersama. Mereka sekarang keluar pergi ke tengah kota, ke tempat umum untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang datang dari segala bangsa ketika mereka hendak mengikuti acara Pentakosta. Pentakosta adalah saat di mana bangsa Israel memperingati pemberian hukum atau 10 hukum kepada bangsa Israel di Gunung Sinai setelah 50 hari mereka tinggalkan tanah Mesir. Jadi ada banyak bangsa di sana. Para murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain, yaitu apa? Bahasa lain adalah bahasa yang dimiliki oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Ada orang Roma, ada orang Kapadokia, dan sebagainya. Sesuatu yang belum pernah mereka pelajari tentang bahasa orang-orang itu. Tetapi mereka keluar dan pergi menyampaikan firman Allah dan ditangkap oleh orang-orang itu. Mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa mereka. Oleh karena itulah mereka bereaksi, ada yang
menanggapi secara negatif. Mereka katakan, apakah orang-orang ini sedang mabuk oleh anggur? Nah, oleh karena itulah Petrus berdiri dan menyampaikan bahwa mereka tidak sedang mabuk oleh anggur, tetapi mereka sedang menggenapi nubuatan dari Nabi Yoel bahwa memang pada hari-hari terakhir akan terjadi pencurahan Roh Kudus secara umum kepada semua orang yang telah Tuhan berkenan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbicara dalam bahasa-bahasa lain adalah sesuatu yang diucapkan, dapat didengar, dapat diterima, dapat dimengerti. Jadi berbicara dalam bahasa lain bukanlah ungkapan-ungkapan yang hampa yang tidak dapat dimengerti, tetapi sesuatu yang dapat dimengerti. Para murid menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang hadir di Yerusalem pada waktu itu. Yang kedua, tanda kepenuhan yang kedua ialah Roh Kudus itu memberikan hikmat dan kuasa untuk berkata-kata. Petrus dan Yohanes dalam pelayanan mereka berkhotbah di bait Allah, di serambi bait Allah dan sebagainya. Di sana mereka sedang baru saja melakukan penyembuhan seorang yang lumpuh. Mujizat itu menimbulkan ketidaksukaan dari para imam, dari orang-orang Yahudi, para tua-tua yang ada di sana. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Lalu mereka mengadili mereka. Mereka bertanya, dengan kuasa apakah kamu memperoleh semua ini? Lalu Petrus dengan berani berkata, dalam nama Yesus orang Nazaret, maka orang ini disembuhkan. Puji Tuhan. Tanda yang kedua adalah Roh Kudus memberikan keberanian untuk menyampaikan nama Yesus. Tanda yang ketiga ialah Roh Kudus memberikan keberanian bagi jemaat untuk memberitakan Injil. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 di situ dikatakan jemaat berdoa. Mereka terus berdoa kepada Tuhan, kepada para rasul untuk menyampaikan Injil dengan berani. Dan juga firman Allah berkata, jemaat itu penuh dengan Roh Kudus dan memberitakan Injil dengan keberanian yang luar biasa. Tanda kepenuhan yang ketiga, Roh Kudus memberanikan para jemaat untuk memberitakan Injil dengan berani. Yang keempat, yaitu tanda kepenuhan roh yang keempat itu ialah Roh Kudus memberikan kemampuan untuk melayani. Di dalam pasal 6 ayat 3 dan yang kelima di situ dikatakan para rasul mengadakan sebuah rapat dan mengatakan kepada jemaat, karena jemaat makin bertambah, ada banyak orang makin percaya sehingga perlu dilayani. Para rasul berkata, baiklah kita memilih dari antara kita orang-orang yang penuh dengan roh untuk melayani meja. Melayani meja itu adalah pelayanan diakonia. Ada para janda, ada orang-orang yang susah, perlu dilayani. Satu yang terpilih dari sekian yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah Stefanus. Jadi Roh Kudus memampukan orang-orang untuk melayani, yang penuh dengan roh, melayani meja. Sebuah pelayanan yang kelihatan di dalam gereja itu mungkin hanya sesuatu yang biasa, tetapi dilayani oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang kelima, tanda kepenuhan roh yang kelima itu adalah Roh Kudus memberikan kekuatan untuk menghadapi kematian yang tragis. Stefanus yang baru saja dipilih menjadi pelayan meja, melayani orang-orang miskin, para janda. Dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, justru tidak menimbulkan pertobatan, tetapi justru menimbulkan kemarahan orang-orang yang mendengarnya. Setelah mereka mendengarkan khotbah dari Stefanus, mereka marah. Lalu kemudian mereka merajam dia dengan batu. Firman Allah berkata, Roh Kudus bersama-sama dengan Stefanus. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menghadapi rajaman dengan batu itu. Apa artinya ini Bapak Ibu sekalian? Artinya bahwa orang yang menyampaikan firman Tuhan secara benar bisa mengalami resiko kematian, resiko ditolak.
dan Stefanus akhirnya dirajam dengan batu. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kadang mungkin pelayanan kita tidak diterima, pelayanan kita ditolak. Selesai kita melayani, tidak ada pujian, tidak ada terima kasih dan sebagainya. Bahkan mungkin kita disinggung dan disindir dan sebagainya. Mari kita tetap bersukacita. Kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak mempertimbangkan akibat dan apapun yang akan terjadi. Yang penting firman Tuhan disampaikan. Tanda kepenuhan roh yang keenam ialah Roh Kudus memampukan para murid, memampukan kita untuk membawa orang kepada Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 dikisahkan tentang Barnabas. Roh Kudus memampukan dia untuk membawa orang kepada Kristus. Barnabas adalah seorang yang penuh kasih. Barnabas adalah seorang yang lemah lembut. Hidupnya terbuka, hatinya baik sekali. Sehingga lewat kepribadiannya, Alkitab mengatakan Barnabas yang penuh dengan roh dan iman membawa beberapa orang untuk percaya kepada Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, lewat kehidupan kita, lewat kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, lewat iman kita, kita dimampukan untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanda kepenuhan roh yang ketujuh ialah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tanda kepenuhan ialah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Buahnya apa? Hidup dalam kebenaran. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dikatakan orang yang penuh dengan roh itu hidup dalam puji-pujian, bertutur kata satu dengan yang lain, penuh dengan kebaikan, dengan sukacita. Tanda kepenuhan di dalam bagian yang ketujuh ini adalah apa? Salah satunya ialah saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saling menghormati, penuh dengan kasih, mengucap syukur dalam segala sesuatu, penuh dengan sukacita. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tujuh tanda kepenuhan roh ini kiranya menjadi renungan bagi kita. Gereja terus harus memenuhi dirinya dengan Roh Kudus supaya dia menjadi saksi memberitakan Injil dengan penuh sukacita. Secara pribadi mari kita bergumul, kita berdoa bahwa tentu kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi kita percaya ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan Yesus sudah memberikan kita Roh Kudus dalam hidup kita dan terus memperbaharui kita hari demi hari untuk menjadi saksi, untuk melayani Dia. Ada sebuah ilustrasi sederhana, kiranya ini dapat menolong kita untuk memahami tentang kepenuhan roh di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah wadah yang berisi air yang putih, warna susu. Wadah ini mengilustrasikan tentang hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka sesungguhnya Roh Kudus juga sudah ada di dalam hidup kita. Namun pada saat yang sama, Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita. Pada diri kita masih saja terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang tentu ini harus menjadi pergumulan dalam hidup kita. Kekurangan dan kelemahan itu dapat digambarkan seperti ini. Inilah kekurangan dan kelemahan kita yang masih ada di dalam diri kita. Dalam pergumulan sehari-hari kita berusaha supaya Roh Kudus yang sudah hadir di dalam diri kita itu satu demi satu kita tinggalkan, kita keluarkan. Nah, di dalam hidup kita ada kekurangan, ada kelemahan. Kelemahannya apa? Gampang tersinggung, gampang marah, berbicara kasar, suka menjelekan orang lain, ada dosa-dosa tersembunyi, ada kelemahan banyak sekali. Dan tiap hari Roh Kudus bekerja, kita masuk dalam proses untuk meninggalkan itu. Roh Kudus sudah berdiam dan Dia bekerja dalam hidup kita. Satu demi satu kekurangan dan kelemahan itu kita tinggalkan. Proses ini berjalan sepanjang hidup kita, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita. Kita akan terus mengalami proses ini. Firman Tuhan yang kita dengarkan,
khotbah-khotbah yang kita dengar, nasihat-nasihat yang kita dengar, semua itu menolong dan membawa kita untuk apa? Agar kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita itu perlahan-lahan satu demi satu kita tinggalkan. Maka Roh Kudus akan terus dicurahkan sampai hidup kita menjadi penuh. Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal-hal yang bisa menghambat dan mengganggu kita di dalam pelayanan. Mari kita terus berproses hari demi hari, terus menjadi indah di hadapan Tuhan. Hari demi hari kita tinggalkan dan kita buang hal-hal yang busuk di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting sekali. Jadi, inilah kehidupan seorang Kristen yang terus menerus sampai Tuhan datang kembali. Kita akan terus berproses meninggalkan kekurangan dan kelemahan hidup kita. Dan Roh Kudus akan terus setiap hari terus dicurahkan, ditumpahkan dalam hidup kita nanti sampai menjadi penuh. Kiranya ilustrasi ini menolong kita tentang konsep dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwa hari demi hari kita terus mengalami proses untuk meninggalkan kekurangan-kekurangan yang menghambat kita di dalam bersaksi, kekurangan dan kelemahan kita di dalam hal melayani, supaya kita menjadi saksi Kristus yang efektif, yang produktif, untuk membangun tubuh Kristus. Karunia-karunia rohani yang Ia berikan kepada kita, minimal satu karunia Dia berikan kepada kita, untuk kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan Yesus di gereja, dimanapun Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Mari kita bersama-sama terus memikirkan hidup kita, pelayanan kita, doa-doa kita, supaya hari demi hari hidup kita terus dibaharui, dan Roh Kudus terus bekerja membersihkan kita dari segala kekurangan dan kelemahan kita. Kiranya kita dapat terus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jikalau firman-Mu yang kami sampaikan, yang kami dengarkan pada hari ini, ada hal-hal yang menolong kami, hal-hal yang mengingatkan kami kepada hal-hal yang perlu kami rubah dalam hidup kami, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Firman Tuhan Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus yang memberkati kami dengan berkat-Mu yang melimpah. Dan saat ini kami ingin memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan, dan memberkati semua kami yang beri dengan sukacita. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, pada kesempatan yang indah ini kami berdoa kepada seluruh jemaat yang sedang mengalami banyak kesulitan, pergumulan hidup yang mereka alami. Kami menopang mereka di dalam doa, kiranya Bapa menyertai dan bersama-sama dengan mereka. Kami percaya kepadamu, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan anak-anak-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.